Saat itu saya belum tahu bahwa suami saya ada hubungan dengan rekan kerja ya, satu kantor. Karena waktu itu ada acara makan-makan di rumah saya kan. Saya melayani karyawannya dengan baik, teman-teman kantor termasuk si perempuan ini gitu kan. Saya belum tahu Kak di situ. Tapi rekan-rekan kantornya yang lain udah tahu hubungan mereka tuh ada hubungan gitu kan. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Aku dengan Mbak Siti Nur Rohmah. Mbak Siti Nur Rohmah, Iya, panggilannya Mbak Nur. Nur aja. Ya, gimana nih kabarnya Mbak Nur hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, jadi Mbak Nur ini adalah seorang ibu dari 3 anak ya? Iya Kak. Mantap. Anaknya usia berapa aja kalau boleh tahu? Yang pertama usianya 7 tahun. 7 tahun, Yang cowok kedua- cewek? Cowok. Cowok. Yang kedua 5 tahun, cewek. Dan yang ketiga baru 2 bulan. Baru 2 bulan, Ya, berarti sekarang masih dalam fase menyusui ya? Enggak. Oh, kok enggak? Kenapa? Jadi aku udah nggak mengasihi dari semenjak dia keluar dari rumah sakit. Karena kan aku harus kerja ya untuk ketiga anak aku. Oh. Jadi anak aku yang bayi aku titip di kakakku. Oh gitu. Iya. Tapi satu rumah nggak sama yang baby? Enggak. Oh, nggak kangen gitu? Kangen tiap hari. Kangen dia lah kan, Iya, karena Kak. masih bayi kan, masih Iya. kira saya masih pengen deket sama ibunya gitu ya? Pengennya gitu sih Kak. Cuman kan karena memang diharuskan ya. Maksudnya diharuskan untuk aku bekerja, untuk ketiga anak aku. Jadi aku memutuskan untuk menitipkan. Not ya, tidak diadopsi, tapi dititipkan ya. Titip sama kakak kandung. Kakak kandung aku yang perempuan. Iya, ya memang karena ada tuntutan lah ya. Iya. Kalau boleh tahu sekarang kerja di mana? Aku nggak kerja sih, sebenarnya buka usaha kecil-kecilan aja di dekat rumah. Usaha apa? Kayak warung sebelah gitu Kak, bakso aci, prasmanan gitu. Oh iya, aduh itu makanan khas Sunda banget Iya, ya. Kak. Bakso aci, terus seblak Iya, gitu ya, pedes-pedes ya. Betul. Oke. Nah, kemarin itu kan memang tujuan karena tim aku ngehubungin Kak Nur ke sini tuh Iya, karena Kak. memang ada suatu berita yang viral. Ya, masalah rumah tangga lah ya. Itu kalau boleh diceritain itu gimana Kak kronologinya? Awalnya sebelum aku tahu ya, sebelum aku tahu mereka ada hubungan tuh, beliau tuh orangnya baik banget. Baik banget. Oke. Memperlakukan aku sama anak-anak tuh baik ya Kak. Jadi di rumah pun ayah yang penyayang, Iya. ayah yang baik terhadap anak-anaknya. Dia tuh sangat menyayangi anak-anaknya ya. Saya itu kan waktu itu hamil anak ketiga ya. Iya. Usia kandungan saya waktu itu 4 bulan di bulan November. Saat itu saya belum tahu bahwa suami saya ada hubungan dengan rekan kerja ya, satu kantor. Karena waktu itu ada acara makan-makan di rumah saya kan. Saya melayani karyawannya dengan baik, teman-teman kantor termasuk si perempuan ini gitu kan. Saya belum tahu Kak di situ. Tapi rekan-rekan kantornya yang lain udah tahu hubungan mereka tuh ada hubungan gitu kan. Nggak sampai lama dari itu kan kejadian 2023 ya Kak. Kemudian berjalan ke Januari, Februari 2024. Gitu udah semakin banyak pertengkaran. Jadi sudah kurang nyaman di rumah ya Kak. Iya. Berjalannya waktu aku masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit, banyak masukan yang enggak tentang suami aku, tapi aku nggak pernah percaya Kak. Karena aku nggak lihat kan. Iya. Aku nggak pernah percaya sedikit pun. Akhirnya suami aku tuh datang jam 11 malam. Beliau ke kamar mandi, handphonenya ada di samping tempat tidur aku. Tiba-tiba ada notif WhatsApp kan. Bunyinya gini. Temennya dia udah nyampe ke rumah. Kamu udah sampai rumah sakit belum sayang? Katanya gitu kan. Kata perempuannya. Aku kaget dong Kak. Kata aku kok manggilnya sayang gitu kan. Sedangkan ini aku tahu rekan kerja yang kemarin makan-makan loh di rumah gitu kan. Berarti kan aku satu-satunya orang yang nggak tahu kalau mereka tuh ada hubungan. Sedangkan rekan kantor lainnya tahu ya Kak. Iya. Dari situ aku tanya dong, ini siapa? Dia bilangnya enggak, itu bukan siapa-siapa.
rekan kerja aja, kata dia gitu. Kita habis survei bareng karena kan suami aku awalnya tugasnya di lapangan kan Kak, sebelum di kantor kayak sekarang. Dia tugasnya di lapangan, dia bertemu sama perempuan ini tuh hampir sering ya Kak. Karena dari situ banyak yang DM masuk ke aku menceritakan, cuman mereka karena nggak tahu, nggak bisa memberikan bukti jelas ke aku, buktinya seperti apa. Jadi mereka banyak menutupi, termasuk istri dari teman kantornya suami aku pun menutupi semuanya gitu loh Kak. Nah dari situ aku sempat sadap WhatsAppnya suami aku, karena handphone kita sama-sama Android kan. Aku sadap WhatsAppnya, aku jebak temennya, aku tanya-tanya, ternyata memang mereka ada hubungan Kak. Akhirnya setelah aku pulang dari rumah sakit, kita musyawarah kan. Aku minta perempuan ini datang ke rumah ibu mertuaku. Datanglah kita musyawarah kan. Aku, suami aku, perempuan ini dan mertua aku. Awalnya keluarga aku nggak ada yang tahu satupun. Karena aku pikir aku bisa menyelesaikan sendiri gitu kan. Karena aku pengen banget mempertahankan rumah tangga ya Kak. Apalagi kan aku waktu itu hamil anak ketiga gitu kan. Tuh usia kandungan 6 bulan. Dari situ kita musyawarah bareng-bareng, masalahnya diselesaikan di situ. Saat itu saya pikir suami saya menyudahi hubungan dengan perempuan itu. Ternyata enggak. Jadi seiring berjalannya waktu, kita di rumah baik-baik aja Kak. Bahkan suami aku minta aku buat memperbaiki diri, lebih perhatian mungkin gitu kan. Karena saat itu kan aku jadi ibu rumah tangga seutuhnya kan Kak. Ngurusin anak-anak yang sekolah, ngurusin dia. Bahkan kayaknya effort aku ke dia tuh lebih gitu loh Kak. Kayak misalnya jam makan siang, aku harus nganterin makan siang ke kantornya dia. Karena kan jarak dari rumah ke kantor kan deket kan. Kadang aku nyuruh yang kerja kan buat nganterin makanan buat dia. Pokoknya sebisa mungkin aku bikin dia nyaman gitu ya Kak. Bikin dia lebih nyaman di rumah gitu kan. Karena aku pun mengakui ya Kak, nggak semua istri itu baik. Mungkin ada salahnya gitu kan. Mungkin dari kesalahan suami aku yang selingkuh ini ada di diri aku yang memang dia nggak suka, atau dia nggak nyaman, atau dia merasa udah bosan atau apa, itu aku nggak tahu ya awalnya. Dari situ berjalan, aku hamil 8 bulan, aku masih menutupi ke keluarga. Aku sama sekali nggak cerita, apalagi ke orang tua aku nggak cerita sama sekali. Tapi dari waktu dirimu tahu pas hamil 6 bulan berarti kan pertama kali tahu pas hamil 6 bulan sampai 8 bulan itu nggak cerita, tapi suami masih tetap melanjutkan hubungannya? Iya, masih di belakang aku. Jadi dia tuh pakai WhatsApp, aku nggak tahu ya aplikasi apa, jadi disembunyiin chatnya. Aku nggak tahu Kak sama sekali. Bahkan ada beberapa laporan gathering kantor. Biasanya kan kalau gathering aku ikutan ke puncak tuh, ke Cisarua. Biasanya aku ikut Kak kalau ada acara kantor. Itu aku nggak ikut, nggak boleh ikut. Banyak yang cerita mereka sama jalan bareng ke kafe, nonton bioskop. Banyak kan. Aku di situ sebelum melihat pakai mata kepala aku sendiri ya, aku nggak percaya. Kalau hanya chat-chat kayak gitu ya udahlah aku maafin gitu kan, mungkin dia hilaf. Aku mikirnya ya udahlah, ini ujian rumah tangga ya Kak, apalagi kan aku lagi hamil anak ketiga kan. Ya udahlah, aku sering mengabaikan gitu kan. Akhirnya aku sempat ketemu Kak sama perempuannya. Papasan pas mereka lagi berdua apa? Enggak, aku samperin ke kantornya sama ke rumahnya. Orang tua dari perempuannya pun nggak tahu kalau suami aku itu sudah beristri dan beranak. Gak tahu sama sekali. Yang nggak tahu adalah orang tua perempuannya. Oh oke. Jadi mereka taunya masih bujangan, masih single. Karena mereka mungkin beliau menutupi, perempuannya juga menutupi ke keluarganya. Iya. Aku pikir kan dengan cara aku bertemu dengan dia, dengan keluarganya bisa membantu kan rumah tangga aku kembali seperti semula gitu ya, utuh, balik lagi gitu kan. Ternyata enggak. Sampai aku melahirkan pun mereka masih ada hubungan. Kok tega banget ya. Berarti mereka itu berawal dari di kantor. Iya, dari teman lapangan, kerja lapangan. Tapi suami atau mantan suami sekarang statusnya? Aku belum cerai resmi. Belum cerai ya. Berarti suami ini kerja di perusahaan itu udah berapa lama? 2 tahun kayaknya, mau 3 tahun. 2 tahun mau 3 tahun. Maksudnya umur di kantornya pun juga kan masih pendek ya. Nah hubungan sama perempuan ini? Aku sih tahunya dari 2023 bulan Oktober.
Itu baru ketahuannya. Baru ketahuannya kemarin Kak, Februari 2024. Oh, ketahuannya Februari 2024. Nah, maksudnya dirimu menyimpulkan gitu bahwa kemungkinan hubungan ini start di Oktober 2023. Iya, karena aku lihat dari story perempuannya itu menyebutkan nama dari beliau. Jadi pakai hashtag gitu kan. Itu dari tanggal Oktober 2023, 23 Oktober 2023. Maksudnya story pakai hashtag itu apa? Nama inisial. PPG gitu. PPG itu maksudnya ada? Papa Gustam. Oke. Oh, jadi itu kemungkinan dari Oktober 2023. Tapi selebihnya aku nggak tahu. Nah, kemudian kan dirimu udah ketemu nih sama perempuannya. Pertama kali adalah yang tadi nyamperin itu berarti ya. Apa yang menjadi alasannya dia? Dia nyaman. Dia nyaman sama suami aku. Katanya suami aku orangnya baik. Maaf ya, dia janda anak 2. Mungkin sebelumnya dari pernikahan dia yang sebelumnya, dia mendapatkan perlakuan tidak baik dari mantan suaminya. Ketemulah sama beliau. Awalnya sih mungkin mereka sering kerja bareng, curhat bareng. Mungkin entah apa yang diceritain sama suami aku ke dia tentang rumah tangga kita. Aku nggak tahu yang diceritain. Intinya perempuan itu bilang udah nyaman karena menurut dia dari teman kantor yang lainnya cuma dia aja yang baik. Sering nganterin pulang kerja. Jadi suami aku tuh sering banget pulang malam jam 11, jam 12. Itu aku gak curiga Kak sama sekali. Karena di rumah tuh penyayang banget. Bahkan Desember 2023 kemarin aku ulang tahun kan. Dia tuh masih kayak ngasih surprise gitu Kak. Di rumah, di kafe sama anak-anak. Aku kan kemarin masih punya karyawan kan. Aku punya usaha jus kayak gitu ya Kak. Itu dia kasih aku surprise. Ternyata tuh perempuannya ada di situ juga Kak, di kafe itu. Tapi nggak join? Nggak, beda tempat. Aku juga nggak tahu di situ. Kalau mereka udah ada hubungan, nggak tahu sama sekali. Jadi banyak yang DM aku semenjak kasusnya aku viralin waktu Februari. Sempat Februari tuh aku viralin kan. Karena aku udah nggak bisa nahan emosi kan Kak. Aku stres gitu kan. Aku viralin, cuman karena suami aku minta maaf, kita kembali baik-baik, aku take down. Aku sempat take down Kak kasus itu. Aku tutup rapat-rapat. Udah aku selesaikan kan sama suami aku. Kita juga kembali baik di rumah gitu kan. Aku take down. Tapi ternyata masalahnya nggak sampai di situ aja. Semakin berat setelah aku akhiri. Karena ternyata dia nggak menyelesaikan hubungan sama perempuan itu dan malah tetap dilanjut. Iya. Karena dari terakhir aku lihat chat mereka tuh, yang aku sadap WhatsApp-nya, suami aku tuh sama dia udah berencana Kak, nungguin aku lahir, selesai nifas 40 hari, suami aku mau ceraiin aku, mereka berdua mau nikah. Oh gitu. Ya. Tapi emang perempuannya tuh nggak mikir gitu ya, maksudnya kan bisa aja nanti suami. Berarti kan dia tipenya kalau bosan dia cari pelarian yang baru. Ya. Dan nanti kan maksudnya nggak menutup kemungkinan perempuan itu juga akan begitu juga merasakan kan? hal yang sama kan. Iya. Itu tapi aku pernah sempat ngobrol ya sama kakaknya perempuannya. Dia sih bilangnya nggak akan pernah direstui hubungan mereka ya sama keluarganya. Apalagi kan dengan cara merebut hak orang lain. Apalagi kan aku anak 3 gitu kan Kak. Aku lagi hamil, nggak akan direstui gitu hubungannya. Sebisa mungkin mereka akan membantu aku untuk kembali bersama sama suami. Intinya keluarga si perempuannya sih awalnya baik ya ke aku. Karena mereka pun nggak mau mungkin anaknya atau si keluarganya ini jadi korban berikutnya gitu kan. Nggak mau jadi korban berikutnya. Akhirnya aku sering komunikasi tuh awalnya sama kakaknya untuk menanyakan ya beberapa hal kayak misalnya Teh ini udah pulang belum ya gitu. Jadi aku tuh setiap hari punya rasa ketakutan nggak pernah nyaman. Jadi kayak setiap hari tuh aduh udah jam 10 nih belum pulang, aduh udah jam segini nih belum pulang. Kayak takut gitu aja Kak, tiap hari rasa ketakutan itu pasti muncul. Apa ya, cuman suami ini sebenarnya aslinya kerjanya sampai jam berapa? Sampai jam 8 malam. Tapi mungkin karena kan ada lembur ya Kak,
ada masalah yang harus diurus di luar, kadang pulang jam 10 malam. Itu aku selama maklumi ya. Kadang misalnya dia ada urusan yang lain, tapi asal bilang aja, pasti aku tungguin. Aku nggak berpikir enggak. Tapi dirimu sendiri merasakan perubahan suami sering pulang malam, mungkin sampai di atas jam 10, itu sejak kapan? Dari Desember itu kok. Di Desember 2023. Oh, makanya kalau direntet kemungkinan memang benar mereka deket dari Oktober. Makanya Desember mulai dia sering pulang malam. Ya. Dan kamu tahu bener-bener waktu ada notif dari handphone itu ya? Iya. Terus waktu kamu pertama kali tahu notif dari handphone dan kayak nanya ke suami menjelaskan kayak temen doang. Kalau teman kenapa manggil sayang? Iya. Awalnya dia nggak ngaku kak. Nggak ngaku. Itu aku masih di rumah sakit kan, lagi dirawat. Kata aku, yaudah kita selesaiin besok ya di rumah kamu. Pulang. Ya, besok kita selesaikan di rumah kamu. Aku minta klarifikasi dari kamu, dari perempuan ini, penyelesaiannya seperti apa gitu kan. Awalnya memang pas musyawarah itu suami aku udah pengen kayak yang udahan sama aku kak. Aku nggak tahu penyebabnya apa. Dia pengen minta udahan karena aku pun masih hamil, nggak mungkin dong kak diceraiin kan, karena kan masih hamil kan nggak boleh kan. Akhirnya kita sama-sama pulang ke rumah, perempuannya pulang ke rumahnya, kita pulang ke rumah, kita deep talk lagi nih kak berdua ya, deep talk berdua, saling mencurahkan gitu. Apa nih yang kamu nggak suka dari aku gitu kan? Apa yang kamu dapetin dari perempuan ini yang nggak ada di aku? Tolong bilang gitu kan? Biar aku memperbaiki diri, aku berusaha jadi apa yang kamu mau gitu kan. Jadi aku di situ memperbaiki diri kak. Dia juga sama kak. Kita sama-sama hijrah ya, sama-sama ikut kajian bareng gitu. Jadi dari situ tuh kayak nggak ada kepikiran untuk dia balik lagi ke perempuan itu kak, nggak ada. Karena gimana ya? Mungkin sebagian orang pun tidak ada yang percaya. Dia bisa sampai selingkuh, dia deket sama perempuan lain gitu, nggak ada kak. Karena di rumah pun penyayang banget pokoknya kak, orangnya baik banget. Aku aja sampai gak nyangka gitu ya, maksudnya dia sampai bisa kayak gitu. Aku pernah bilang sih kak sama dia gini, kamu kalau emang udah gak sayang sama aku gitu kan, kamu emang udah bosen, kamu udah gak mau sama aku, kenapa kamu gak serahin aku aja ke orang tua aku gitu, balikin ya, betul kan. Kita berpisah secara baik-baik. Kita kan awalnya menikah pun baik-baik, betul. Selesaikan juga baik-baik gitu kan. Kita udahin hubungan ini baik-baik gitu kan. Terus dia selalu bilang, ya udah kita jalanin dulu aja, kita lihat ke depannya seperti apa gitu kan. Ya udah aku jalanin aja setiap hari, normal seperti biasa, nggak ada lagi berantem atau apa, enggak. Terus ketahuannya lagi pas setelah kalian deep talk dan bermusyawarah dan kayak oke, kita perbaiki nih, aku maafin lah ya, semua yang kemarin itu aku maafin. Kemudian ketahuannya lagi pas apa? Yang disadap itu? Setelah aku melahirkan kak. Setelah melahirkan? Aku kan melahirkan bulan Mei ya. Iya. Aku melahirkan bulan Mei. Dari setelah aku melahirkan tuh perubahan sikapnya drastis kak. Berubah drastis. Oh sorry, berarti dari Februari ke Mei itu udah sempet sweet lagi lah ya. Tapi Mei tiba-tiba berubah drastis. Ya, kayak gimana? Berubah. Jadi awalnya kan pas aku ngelahirin di bulan Mei itu kita masih baik-baik nih kak. Bahkan ngelahirin di rumah sakit itu aku cuma berdua sama dia. Nggak ada dampingan dari keluarga atau saudara. Karena kan memang itu kejadian aku ngelahirin kan tengah malam ya. Nggak mungkin dong ngehubungin keluarga. Keluarga tuh datangnya pas besokan paginya. Keluarga aku pun masih belum tahu nih, sampai situ masih belum ada yang tahu, termasuk orang tua aku kan. Berjalannya waktu, setelah pulang dari rumah sakit, pulang ke rumah, tiba-tiba sikapnya mulai berubah nih kak. 1 minggu kemudian berubah tuh kayak agak pemarah. Aku sih taunya dia memang ada masalah kan di kantornya. Agak pemarah, terus agak cuek ke aku gitu kan. Seiring berjalannya waktu itu kalau nggak salah aku baru 10 hari ngelahirin, 10 apa 14 hari gitu ya. Dia pergi dari rumah, paginya kan seperti biasa ya kerja, cuma dari situ nggak pulang. Pamitnya kerja? Bilangnya kerja. Padahal kita jarak dari aku ke kantornya dia pun paling cuma 10 menit. Dekat kak. Jadi dia bener-bener kayak kabur aja udah gitu? Ya, pergi aja gitu. Terus dirimu gak nyariin? Apa nanya? Aku nanya ke orang tuanya. Gak ke dia? Nanya ke dia juga.
alasannya nggak pulang, ada masalah di luar, nanti pulang. Oh ya udah, oke. Nggak apa-apa dia nggak pulang. Besokannya aku tanya lagi, kamu pulang nggak hari ini? Nggak, kata dia, aku masih ada urusan. Ya udah, oke lah, it's okay. Mungkin dia memang lagi menyelesaikan masalah di luar kan. Ya udah, aku memaklumi lagi. Besokannya aku tanya lagi ke ibunya. Aku tanyakan, Bu, AA pulang ke sana? Aku gituin kan. Nggak dibalas kan awalnya, nggak ada jawaban. Udah jam 10 malam apa jam 11. Iya, ibu juga nggak tahu tiba-tiba ada di sini, katanya pulang ke sini. Terus aku agak sedikit marah kan sebenarnya. Kata aku, kok aku kan baru habis ngelahirin, Bu. Kok aku ditinggal-tinggal, aku gituin kan. Kenapa nggak disuruh pulang ke sini? Udah tidur, katanya gitu. Itu aku tungguin Kak sampai jam 1 malam. Aku tungguin dia sampai jam 1 malam. Nggak pulang-pulang ya, kata aku gitu kan. Aku tanya lagi, aku teleponin adenya, telepon ibunya, nggak ada respon kan, udah tidur. Ya udahlah, awalnya dia sempat angkat telepon kan. Pas angkat telepon bilangnya gini, Kak, ya udah nanti pulang, kata dia gitu Kak. Ya udah nanti pulang. Aku tungguin sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi dia mana pulang. Setiap hari aku nunggu kayak gitu Kak. Dari situ aku udah nggak bisa tidur. Setiap hari aku paling tidur 1 jam 2 jam. Jadi aku nggak pernah nemuin ketenangan. Karena kan kakak perempuan kan, aku juga perempuan, ngerasain kan rasanya ngelahirin tuh kayaknya butuh banget perhatian, kasih sayang. Apalagi kan aku di rumah udah bener-bener tanpa IRT kan sekarang, bener-bener ngerjain kerjaan rumah tuh sendiri gitu. Aku sih alhamdulillah bangetnya bersyukur gitu ya sama Allah. Lahiran yang ketiga ini tuh normal bener-bener dimudahin banget sama Allah, dimudahin banget. Pokoknya mau ngerjain apapun tuh kerjaan rumah enjoy aja gitu Kak, kayak bukan orang habis ngelahirin. Biasanya kan orang habis ngelahirin harus bed rest kan. Komunikasi aku juga sama ibu mertua baik banget. Cuman dari setelah kejadian suami aku sering pulang ke rumah ibunya, aku nggak tahu deh apa yang dia ceritain, apa yang dia omongin. Jadi sampai saat ini tuh keluarganya nggak suka sama aku, jadi malah benci gitu. Banget. Iya. Alasannya apa gitu? Masalahnya kan selama ini, tapi ada nggak masalah antara kamu dan suami? Ada sih pertengkaran kayak gitu Kak. Ya bumbu-bumbu rumah tangga lah. Iya, bumbu rumah tangga. Maksudnya maksudku gini, secara apa ya? Maksudnya dari sisi mata mertua aja tuh kan mestinya ini anak baru punya anak gitu ya. Kalau misalnya ada pertengkaran yang kecil bisa diselesaikan kan, apa iya sih sampai nggak suka gitu loh sama dirimu gitu. Nah justru itu aku tuh sempat setelah selesai dia ninggalin aku tuh kan anak aku kan sakit, yang paling kecil, sakit yang bayi kena radang paru. Ya kena radang paru kan, dia sakit tuh. Kita sempat ngobrol kan di rumah sakit, dia sempat minta maaf tuh datang ke aku Kak. Dia nangis, aku juga nangis. Ya siapa sih Kak yang mau bercerai kan? Apalagi anak kita kan udah 3 gitu kan. Dia sempat bilang gini sih Kak ke aku, kata dia, aku awalnya kan di awalnya tanyakan ke aku, maksudnya gimana perasaan aku sekarang gitu kan, apa yang aku alami setelah dia pergi gitu. Ya aku bilang, aku ceritain pokoknya semuanya sama dia. Aku juga tanyakan ke dia, kenapa sih ibu kamu, ayah kamu gitu ya, jadi ikut-ikutan benci ke aku. Kayaknya hubungan kita baik-baik aja deh gitu kan. Terus aku juga memang aku kelihatannya cuek gitu kan. Tapi setiap ada acara apa-apa gitu kan, atau misalnya ibu sama ayah mau ulang tahun, gitu kan sering ngerayain bareng-bareng gitu loh Kak. Kayak keluarga aja, maksudnya kita biasa aja gitu kan, nggak pernah ada masalah yang besar gitu kan. Akhirnya dia jujur tuh ke aku kan, ya mungkin ini semuanya salah aku yang salah gitu kan. Harusnya aku jadi laki-laki jangan bercerita ke orang tua, kata dia gitu kan. Jadi aku tuh ngadu bla bla bla, yang akhirnya si ibu nggak suka, ayah gak suka ke kamu. Ya emang kamu ngaduin apa gitu kan tentang aku gitu loh Kak, karena hubungan aku baik-baik aja sama ibu mertua aku, sama ayah mertua aku baik, nggak ada masalah yang besar kan. Terus kalau dia sih cuman bilang kayak dia cerita apa yang dia alami, apa yang dia rasain, tapi dia nggak cerita detailnya seperti apa. Intinya dia
ada yang dia nggak suka ke aku diceritain, ya namanya orang tua kan pasti otomatis lebih sayang dong Kak sama si anaknya gitu kan. Apalagi kan aku ya hanya sekedar menantu gitu kan. Apapun yang aku ceritain mungkin ya udahlah gitu. Jadi dia lebih percaya ke anaknya. Terus kemudian berarti sekarang ini semenjak suami itu pergi dari rumah, akhirnya udah pisah rumah. Pisah rumah kita udah mau 3 bulan. Udah mau 2 bulan. 2 bulan. Selama itu suami tinggal di Ibunya. Rumah ibunya. Oke. Apa kemudian rencana kalian berdua? Kita mau pisah Kak, cerai. Itu atas keinginan kamu? Enggak, keinginan dia. Karena memang berkali-kali dia yang minta Kak. Sampai aku udah ditinggalin beberapa hari itu kan di rumah. Aku selalu bilang gini ke dia, kamu kalau memang mau balik lagi sama perempuan itu silahkan, tapi tolong selesain dulu urusan kita gitu kan. Kamu bilang jujur sama orang tua aku gitu kan, maksudnya tolonglah datang ke rumah keluarga aku gitu loh Kak, ke kakak aku kan masih ada kakak, semuanya masih ada gitu kan, balikin aku secara baik-baik gitu kan. Akhirnya dia bilang nunggu 40 hari. Itu kan berarti jangka dari aku melahirkan ke 40 hari lama kan Kak, hampir 1 bulan kan. Itu aku sendiri, berempat sama anak-anak. Dia gak pernah pulang. Ketahuan laginya kan pas 10 Juni sebelum dia nyerahin aku ke keluarga tuh ketahuan lagi Kak 10 Juni. Hubungan mereka masih dari WhatsApp. Karena masih kamu sadap? Enggak, jadi dia tiba-tiba datang ke rumah karena kan anak aku jatuh kan, masuk rumah sakit tuh yang laki-laki tuh kan. Yang pertama jatuh masuk rumah sakit. Dia kan bilang ke aku gini, Bun, kakak badannya panas kata dia gitu kan. Itu jam 10 malam. Kakak pengen tidur sama papa katanya gitu kan. Yaudah aku telepon kan, anak kamu pengen tidur sama kamu pulang ya sekali ini aja pulang gitu, demi anak-anak bukan demi aku gituin. Yaudah aku usahain pulang. Dia pulang kan, ada pulang dia. Tidur tuh sama anaknya. Pas pagi subuh aku lagi ngasihi anak aku yang bayi, ada notif WhatsApp lagi Kak. Terus aku nggak tahu loh itu dia punya handphone baru loh Kak. Handphonenya 2? Iya, dia punya handphone baru. Ternyata notif WhatsAppnya gini, sayang kamu pulang kemana katanya gitu, kata perempuannya. Akhirnya kata aku, wah ini gimana ya buka WhatsAppnya, aku kan nggak bisa karena kan dikode kan sama Face ID. Akhirnya aku ngarang kan, oh ternyata bisa masuk Kak. Apa passwordnya angka apa? Angka PIN ATM-nya dia. Oh oke. ATM sama M-Banking dia. Iya. Nah, aku buka kan, aku kaget banget di situ. Wah ternyata dia masih itu kan. Aku di situ udah nggak bisa kayak yang untuk nangis pun udah nggak bisa karena udah habis ya. Udah habis capek lah ya. Capek banget. Akhirnya aku cek galeri kan, aku lihat, wah itu lebih kacau Kak, yang selama ini aku nggak pernah lihat. Itu pas dia tidur berarti? Jam 5 pagi, subuh. Apa aja emang isinya? Foto mereka berdua, mesra banget. Ada foto mereka berdua lagi nyanyi, pulang dari bioskop, foto mereka di kafe, di villa, banyak Kak. Dan itu tanggalnya? Aku nggak ngecek. Itu 10 Juni kejadian aku ngeceknya. Jadi dia punya handphone tuh dari tanggal 1 Juni udah ada. Itu udah lama banget. Jadi aku satu-satunya yang nggak tahu dia punya handphone baru. Sedangkan keluarganya tahu, perempuan itu tahu, dan teman-teman yang lainnya tahu dia punya handphone baru. Aku nggak tahu sama sekali. Bahkan komunikasi kita aja terbatas. Iya sih, kayak laki-laki nggak tanggung jawab gitu ya rasanya ya. Dia mentelantarkan keluarganya. Dia nggak, maksudnya dia merasa dia mendapatkan kehidupan yang baru. Ya. Kayak gitu. Tapi secara menafkahi gimana? Sampai sekarang enggak. Sejak kapan? Sejak dari bayi lahir. Pokoknya sejak dia meninggalkan kita itu 18 Mei apa? Aku lupa ya. Pokoknya dari Mei ke sini tuh dia nggak ngasih kita nafkah. Kalau aku sih sebenarnya tidak masalah tidak dinafkahi. Aku cuma minta nafkah untuk anak-anak. Karena kan waktu dia nyerahin aku ke orang tua, dia udah bikin pernyataan Kak, hitam di atas putih pakai materai. Apa isinya? Isinya dia membuat pernyataan bahwa dia akan menafkahi anaknya sampai anaknya usia
17 apa 21 tahun. Sesuai kemampuan, bukan kemauan ya Kak, sesuai kemampuan dia. Karena kan memang dia bekerja Kak. Mungkin kalau dia tidak bekerja, aku memaklumi ya, dia tidak memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Tapi kan ini masalahnya dia bekerja Kak. Dia ada kerjaan loh gitu. Dia karyawan. Sekarang dia karyawan tetap Kak. Tapi dengan nge-blow up-nya berita ini, kantornya notif nggak? Notif. Aku dipanggil. Oke, ke kantornya. Terus? Jadi pas bayi aku lahir, aku dipanggil ke kantornya dia sama HRD, sama manajernya. Kita mediasi nih bertiga awalnya. Kamu, HRD dan manajernya. Oh, kamu HRD dan maksudnya nggak ada si suami dan selingkuhannya belum? Enggak, belum. Mereka belum ikut andil di obrolan yang itu tuh, belum ikut andil. Terus? Jadi HRD-nya tuh tanya ke aku, ibu maunya apa gitu kan? Maksudnya ibu dengan berita yang seperti ini gitu kan? Ini kan udah viral banget ya Kak, masalahnya kan. Udah sampai masuk akun gosip juga. Aku kan nggak menyadari juga ya Kak, nggak bakal, maksudnya nggak tahu deh bakalan kejadiannya se-booming ini gitu kan. Karena aku awalnya tuh pengen si beliau sama selingkuhannya dapat sanksi sosial aja udah gitu. Maksudnya aku kan mental aku udah rusak, fisik udah rusak gitu kan. Udah stres banget Kak, aku depresi gitu kan. Aku pengen mereka juga dapat sanksi sosial dari kejadian ini gitu kan. Pas aku mediasi sama kantornya, ya udah saya bilang dari kebijakan kantor maunya seperti apa gitu kan. Karena ini kejadian dari saya hamil loh Pak. Waktu saya hamil mungkin tidak digubris kata saya gitu. Ya kan karena ibu nggak datang lagi ke sini. Mungkin kalau waktu itu ibu datang ke sini, kita udah kasih tindakan Bu gitu kan. Ya saya nggak datang lagi ke sini karena kan saya pikir rumah tangga kita baik-baik aja. Kita juga berpikir seperti itu Bu, baik-baik aja. Karena kan yang kita tahu dari bulan puasa ibu kan sering ngirimin makanan ke sini. Jadi kita nggak ada kepikiran bahwa si beliau ini berhubungan lagi gitu kan. Sampai terakhir juga kita tanya kan, waktu rame kan, mungkin satu kantor kan ngomongin ini masalahnya naik lagi Pak, gimana nih Pak gitu kan. Akhirnya beliau ini ditanya nih sama si ARD ini gimana sih masalahnya, kenapa bisa naik lagi gitu. Enggak Pak, udah beres, udah selesai, saya udahan sama istri saya. Dia ngomong gitu? Ditanya lah sama HRD-nya, kalau memang udahan ada bukti suratnya udahan. Kan nggak ada kan. Iya benar. Belum, karena belum cerai resmi kan. Akhirnya aku bilang aja gini aja deh Pak, saya minta keadilan untuk saya dan anak-anak saya seadil-adilnya gitu kan. Ya udah kita ngobrol panjang. Akhirnya HRD-nya bilang ke saya mau manggil kedua belah pihak ini, mau diselesaikan, entah itu dikeluarkan atau sanksi apa, saya nggak tahu awalnya. Ternyata dikasih sanksinya kan SP3 ya Kak. Kalau mereka masih ketahuan ada hubungan, baru mereka sama-sama dikeluarkan. Tapi kalau si perempuan ini kan ditanya awalnya kan, kamu masih mau hubungan nggak sama bapak ini? Kalau misalnya kamu masih hubungan sama bapak ini, berarti kamu otomatis mengundurkan diri dari perusahaan. Atau kamu masih mau bekerja. Karena mungkin si perempuan ini mikirnya ada anak yang harus dinafkahi. Sama kan, sama saya kan posisinya sekarang gitu kan. Akhirnya dia milih bekerja Kak di perusahaan ini. Jadi saya udahan aja. Mereka bikin pernyataan hitam di atas putih, sama-sama lanjut kerja, sama-sama kena SP3. Kalau sama-sama ketahuan lagi udah di-cut dua-duanya. Nah terus tapi dia kan ketahuan lagi. Kalau yang ini diketahuan laginya, jadi karena udah terlanjur tanda tangan gitu loh Kak. Ngerti gak? Udah terlanjur tanda tangan SP3 kan? Udah terlanjur ketahuan SP3. Nah suami aku kan besokannya gak kerja nih Kak, karena akunya belum speak up. Akhirnya aku speak up dulu, aku take down, aku klarifikasi permohonan maaf ke perusahaan. Karena dia pun mohon-mohon Kak ke aku. Dia mohon-mohon mungkin karena alasan biar nggak dipecat. Biar nggak dipecat ya. Dia mohon-mohon ke aku biar nggak dipecat, gimana caranya. Aku minta maaf. Aku tuh masih empati Kak. Aku mikirnya dia juga kan ayah dari anak-anak aku kan. Akhirnya kata aku ya udah harus gimana? Ya udah kita bikin video aja klarifikasi berdua. Nggak mau aku gituin kan. Kamu aja gitu kan. Kan aku nggak salah. Aku kan memang bersuara di atas rasa sakit aku gitu loh. Aku pengen kamu dapat sanksi sosial. Kenapa harus aku yang klarifikasi gitu kan? Akhirnya kata dia, bisa nggak kamu klarifikasi gitu, minta maaf, biar aku masih tetap kerja. Ya udah akhirnya aku klarifikasi, aku take down lagi. Jadi udah 2 kali take down ya. Karena itu mohon-mohonnya dia gitu. Iya, biar dia masih tetap kerja. Akhirnya dia masih diterima kerja sampai hari ini. Tapi aku anak-anak nggak dinafkahi.
Itu nggak kamu sampaikan lagi ke kantornya? Udah, tapi kantornya HRD-nya bilang gini, Bu, kan kemarin udah saya kasih tahu ke ibu kalau misalnya ibu memang si bapak pengen keluar, nih si beliau ini pengen dikeluarkan, udah ibu nggak usah take down, ibu nggak usah klarifikasi kalau emang pengen dikeluarin. Tapi kan ibu masih punya hati, ibu kan bilang masih punya hati nurani, masih berempati. Gimana caranya anak-anak ibu masih mendapatkan nafkah kan dari bapaknya gitu kan? Ya tapi Pak, ini anak saya nggak dapat nafkah. Ya udah mau gimana lagi Bu, saya udah nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Ya udah pokoknya intinya mereka berdua sudah tanda tangan, sudah hitam di atas putih. Kalau nanti ketahuan lagi baru kita tindak lanjuti kok, pasti kita bantu gitu. Iya, iya sih, karena rata-rata dari pihak kantor manapun sih yang aku tahu, mereka tuh semua bertindak keras lah atas perselingkuhan di ruangan kantor kan. Karena itu kan mencoreng nama kantornya juga, nama perusahaannya. Jadi judulnya kali ini rekan kerja adalah maut. Iya benar. Iya kan, karena banyak banget loh perselingkuhan tuh yang terjadi di area kantor, ya kan. Itu kayak udah apa ya sering banget lah terjadi lah. Nggak tahu lah alasannya kenapa. Mungkin kalau lagi di kantor karena kan datang dandan ya, nggak tahu kan kalau di rumah pakai daster kayak gimana. Sama aja kan. Sama aja gitu. Tapi kemarin tuh sempet ada berita yang viral dengan judul beliau itu lebih sayang sama anak dari perempuan itu dibandingkan anak sendiri. Itu apa yang men-trigger? Sebenarnya kayaknya itu salah sih Kak. Salah persepsi ya. Oh, salah persepsi. Oke. Mungkin kan kalau berita gosip gitu kan pasti dia melebay-lebaykan. Kalau aku tuh sebenarnya itu kan foto itu aku dapetin dari handphone dia yang aku bilang tadi ya Kak. Ya, handphone keduanya itu. Handphone keduanya itu aku tuh membuat statement bahwa kok ini bapak malah lebih sayang ke anak selingkuhan dibandingkan anak sendiri gitu kan. Aku yang membuat statement seperti itu karena memang maaf ya Kak, merasa sakit hati aja gitu. Dia menggendong anak selingkuhannya, foto gitu selfie bertiga. Sakit kan rasanya gitu kan. Sedangkan kita di rumah tinggalin gitu, sakit aja gitu kan. Akhirnya aku bikin statement seperti itu gitu. Jadi akhirnya dia klarifikasi bahwa dia tidak menyayangi anak si pihak ketiga ini, tidak menafkahi anak ketiga ini juga. Cuman aku nggak terima aja, foto mereka yang ini nggak terima, sangat nggak menerima. Sebenarnya apa sih harapan kamu sama beliau gitu untuk saat ini? Iya. Apa ya? Kayaknya kalau untuk bersama lagi enggak. Iya sih. Enggak ya Kak. Aku cuman berharap dia dibukain hatinya, sadar, ingat sama anak-anaknya, ingat sama janjinya dia buat nafkahin ketiga anaknya, apalagi anak aku yang bayi kan. Iya. Cuman itu aja sih Kak. Maksudnya dia lebih keinget ke anak aja gitu. Padahal aku selama ini membuka ruang loh Kak. Dia datang ke rumah aku bukain pintu. Yang berkali-kali membuka ruang untuk dia bertemu dengan anak pun aku semua akses diblok. Dari semenjak dia nikahin aku diblok. Semenjak dia viral dia blok aku. Dia jadi satu-satunya manusia yang benci sama aku. Benci banget. Bahkan ngeliat aku aja kayak yang jijik Kak. Tapi kalau misalnya dia kayak gitu, apa nggak dia tuh kepikiran atau kangen gitu sih sama anak-anaknya? Nggak tahu ya Kak. Aku pernah datang ke kantornya waktu setelah anak aku dari rumah sakit ya. Anak aku setelah selesai dirawat di rumah sakit kan, anak aku yang cowok mau wisuda kan, mau masuk SD. Yang dua mau TKB. Itu aku masih ada tunggakan ke sekolah gitu kan Kak. Masih ada tunggakan ke sekolah. Dia tuh minta kayak surat dari sekolah nominal yang harus dibayarkan. Aku datang dong ke kantornya, izin kan ke HRD-nya, Pak izin ya mau ketemu sama beliau. Kata saya, boleh Bu datang aja. Baik kok. Maksudnya perlakuan dari kantor ke aku dan anak-anak baik Kak, baik banget, malahan aku ditolong gitu kan buat ketemu sama beliau. Tapi aku mendapatkan perlakuan gak baik dari dia. Ya, kayak gimana? Diusir ya. Siapa lu? Ngapain lu kesini? Udah gak sudi gue liat muka lu. Itu aku lagi gendong bayi Kak, digendong bayi, gendong anaknya dia, gendong aku. Maksud aku, kamu gak usah lihat aku, lihat bayi kamu aja gitu, anak kamu nih yang kedua, masa lihat aku gitu kan. Yang ketiga maaf. Iya yang ketiga. Tapi gitu. Kok dia jahat banget sih, padahal kan dirimu datang ke sekolah untuk
menyampaikan tunggakan itu kan? Iya, biar dia bayar karena dia minta suratnya gitu kan. Akhirnya aku kasih surat resmi dari sekolah, dari kepala sekolah kan. Aku juga udah konsultasi sama guru-guru di sekolah kan untuk minta surat ini. Aku dikasih kan, ditolongin gitu. Sampai kepala sekolahnya bilang gini, "Mama, mau ditemenin gitu kan." "Nggak usah Bu, nggak apa-apa, aku jalan sendiri aja," aku gituin kan. "Nggak usah deh Bu, nggak usah melibatkan sekolah gitu. Nanti doain aja mudah-mudahan aku ketemu sama ayahnya anak-anak, ayahnya anak-anak terbuka gitu kan, mau bantu aku buat bayarin sekolahnya anak-anak." Karena kan posisinya di situ aku habis ngelahirin kan Kak. Terus aku juga kan gak ada pendapatan dari mana gitu kan, harus bayar sekolah anak-anak kan. Sedangkan yang pertama kan harus masuk SD, harus lanjut SD gitu. Tapi aku malah diusir. Itu diusir, aku datang ke kantor itu bukan 1 kali diusir, 3 kali. Udah 3 kali diusir. Terus kantor ada turun tangan nggak? Turun tangan, ngebela. Nggak boleh kayak gitu Pak, gitu kan, biar gimana pun kan ini masih istri Bapak gitu. Udah nggak sudi gue ngeliat muka dia. Dia ngomong gitu di depan HRD-nya? Iya. Tapi kan Bapak kemarin ditolongin sama ibunya biar masih tetap kerja di sini. Gue kalau disuruh resign hari ini juga disuruh tanda tangan surat pengunduran diri, gue tanda tangan. Dia sampai ngomong gitu loh Kak, di depan HRD-nya. Dia orang yang baik Kak, baik, sebenarnya baik banget. Tapi aku nggak tahu ya apa yang merubah dia sampai kayak gini. Nggak tahu. Maksudnya dia kayak sosok yang kayak nggak kenal lagi gitu akhirnya. Iya, aku 1000 derajat kali aku nggak kenal dia. Iya. Sama sekali. Mungkin dia berubah ke aku karena aku viralin itu kali Kak. Dia ngerasa dendam, ngerasa marah, ngerasa benci, malu. Itu mungkin karena itu. Tapi kan aku melakukan itu semua bukan untuk yang seperti yang dia bilang ya. Dia ngerasa kepalanya kayak diinjek, ngerasa harga dirinya diinjek-injek. Nggak seperti itu gitu loh Kak. Aku tuh hanya bersuara di atas rasa sakit aku gitu loh Kak. Bersuara gitu. Karena dia keterlaluan juga. Iya. Yang apalagi sampai yang tadi aku penasaran deh. Yang WhatsApp hidden WhatsApp tuh maksudnya gimana sih? Yang mana tuh? Yang WhatsApp-nya nggak kelihatan itu loh. Aku juga nggak ngerti ya. Jadi kayak WhatsApp tuh pakai aplikasi web apa-apa gitu. Jadi si kontaknya itu tersembunyi loh Kak. Jadi hanya dia yang bisa buka. Jadi kayak ada gambar pesawat, kalau itu diklik masuknya kode. Oh mungkin atau cuma ada di Android mungkin ya? Ya, nggak tahu juga sih. Soalnya aku baru kali ini ya tahu ada WhatsApp bisa kayak gitu. Iya karena semakin aku nggak tahu sih maksud. Iya monggo. Aku nggak tahu sih maksud dari seorang orang yang bikin aplikasi zaman sekarang tuh tujuannya apa? Karena justru semakin mendukung gitu loh. Ada yang pakai kalkulator lah, betul. Entah alarm lah, entah aplikasi apalah. Itu namanya WhatsApp web. WhatsApp web tapi di handphone. Iya di handphone Kak. Makanya aku nggak ngerti itu pokoknya setelah kita baik-baik di rumah tuh sebelum aku lahiran kan kita sempat sweet lagi, baik lagi gitu kan, harmonis. Dia tuh cerita ke aku nih, ini WhatsAppnya tuh kayak gini. Jadi cuma dia yang bisa ngeklik dan buka. Kok malah dia jadi ngasih tahu? Nggak tahu. Dia ngasih tahu ke aku. Ini tuh diumpetinnya di sini gitu. Lah lucu banget malah dia cerita gitu. Dia cerita ke aku. Yang pas kita kembali harmonis tuh dicerita ke aku. Tapi dia maksudnya mengakui gak sejauh apa mungkin hubungannya dia sama perempuan itu? Kalau terakhir aku deep talk sama dia, masih baru-baru ini sih Kak, 2 minggu yang lalu kali ya. 2 minggu lalu deep talk ya. Dia datang ke rumah ya. Dia sempat datang ke rumah, minta maaf dia. Dia perlakuannya masih kayak suami gitu loh Kak. Dia meluk, dia minta maaf sama aku. Kata dia, emang aku tuh udah terlalu jauh, kata dia gitu kan. Udah terlalu nyaman, sayang, kata dia gitu kan, sama perempuan itu. Tapi sekarang udah gak bisa, kata dia gitu kan. Karena kan kita sama-sama kerja, sama-sama cari nafkah. Aku juga gak mau ngorbanin dia. Dia juga kan cari nafkah untuk anak-anaknya. Aku juga kan sama, sekarang berjuang untuk anak-anak aku. Aku percaya aja omongan dia. Karena mungkin udah terlalu dalam kali ya Kak, 8 tahun kan aku rumah tangga sama dia kan. Udah terlalu percaya aja sama dia, omongan dia. Dia minta maaf. Dia masih bilang kayak gini loh Kak, kamu tuh tetap jadi perempuan yang terbaik di hidup aku. Tetap jadi ibu yang baik buat anak-anak. Kamu tuh baik banget gitu kan.
mungkin buat dapetin perempuan kayak kamu susah tadi gitu kan. Apalagi jarang lah ada yang mau gitu ya, istri nganterin makan siang, nganterin makan buka puasa sama suaminya, nggak ada gitu kan. Kita tuh bener-bener dari nol banget, aku nemenin dia kan, bener-bener dari nol banget. Dia minta maaf, keluarga aku benci ke kamu, nggak suka ke kamu, itu semuanya gara-gara aku yang salah. Di sini semuanya aku yang salah. Dia sempet loh Kak mengakui semua itu. Aku yang salah, aku udah hianatin kamu, aku udah jahat sama kamu, sama anak-anak, udah ninggalin gitu, nelantarin. Dia minta maaf sama aku. Tuh kalau kita lagi di talk berdua tuh rasanya kayak dia sosok ayah yang benar-benar pulang ke rumahnya gitu loh Kak. Paham. Ya, dia kan ayah nih, aku sebagai rumahnya dia kayak pulang ke rumahnya. Aku pun kayak ngerasa aku pulang ke dia gitu. Kayak sama-sama balik normal aja gitu. Tapi kenapa setiap dia pergi lagi dari rumah, keluar gitu, misalnya kita udah nggak ketemu lagi, kita nggak kontekan, kita nggak ada komunikasi, saling dia yang ngeblok sih kebanyakan dia ya Kak, dari sosmed, WhatsApp, bahkan telepon biasa pun dia blok aku. Tuh dia berubah Kak, kalau udah keluar dia berubah lagi, sifatnya berubah lagi. Tapi 8 tahun itu kan waktu yang cukup lama ya, dan harusnya sudah melewati fase adaptasi gitu ya. Jadi aku bisa membayangkan lah mungkin gimana rasanya yang tadi kakak bilang, kalau datang ke dia tuh merasa bahwa dia adalah rumah gitu. Tapi sebelumnya pernah gak sih dia tuh kayak gini? Enggak, ini baru pertama kali. Baru pertama kalinya udah bener-bener merubah dia ya. Tapi aku yakin kok dia tuh pasti nyesel sih. Pasti dia tuh nyesel. Even dia menikah pun dan mendapatkan kehidupan baru, aku yakin dia tuh bakal nyesel gitu loh. Karena ya itu, dia kehilangan rumahnya dia sebenarnya. Ada gak pernah dia mengucap ya mungkin kalimat penyesalan gitu? Kalau dari kalimat-kalimat penyesalan sih sejauh ini nggak ada ya. Cuman paling dia selalu bilangnya kayak gitu, kamu tuh baik, kamu tuh bisa dapetin yang lebih baik dari aku gitu kan. Aku tuh ngerasa gagal jadi suami, ngerasa gagal jadi ayah. Jadi selalu bilang kita tuh kalau untuk kembali bersama nggak bisa. Aku nggak tahu. Dia tuh yang paling bikin aku sakit hati ya saat ini ya, untuk saat ini. Dia tuh membuat statement bahwa perceraian ini aku yang salah. Kakak yang salah? Ya, aku yang salah. Karena? Dia tuh ternyata sudah merencanakan perceraian ini sejak lama. Dari 2023. Semenjak belum sama perempuan ini gitu ceritanya? Ya, ceritanya entah dia sedang melindungi selingkuhannya itu atau apa, aku nggak tahu. Yang jelas aku taunya memang keluarga dari si perempuan ini tuh nekan abis-abisan si beliau ini, gimana caranya untuk saya stop, berhenti untuk tidak mempublish masalah mereka gitu. Jadi udah kena mental mungkin ya Kak. Iya betul. Jadi gimana caranya si beliau ini harus menyelesaikan urusannya dengan saya, take down semuanya, dihapus bersih gitu Kak. Dengan alasan itu tadi bahwa memang sebenarnya udah mau berencana menceraikan. Alasannya apa? Terlalu banyak masalah katanya. Terlalu banyak pertengkaran, terlalu banyak masalah. Dia tuh selalu bilang ke aku kalau dia yang selingkuh tuh balas dendam ke aku. Karena aku dulu 2023 tuh sempat deket sama laki-laki. Itu pun karena rekan kerja ya Kak, maksudnya rekan usaha. Aku kan punya usaha. Aku kan sering belanja ke pasar kan, ke pasar induk Kramat Jati kan. Itu tuh kita cuman kayak komunikasi biasa aja. Mungkin dia ngasih perhatian, ngasih effort ke aku. Kok ada sih gitu kayak misalnya kamu tuh perempuan loh gitu, ke pasar jam 10 malam pulang subuh hampir tiap hari, keren loh. Mungkin dia hanya kagum aja sih Kak. Di situ memang posisinya aku sama suami kan banyak pertikaian ya. Dia juga kurang perhatian. Ya cuman ngasih sekedar apa ya, perhatian biasa aja, nggak ada gimana-gimana. Dia tuh bilangnya pengen balas dendam. Selalu pengen balas dendam. Tapi di saat itu beliau mempermasalahkan nggak masalah ke pasar induk bareng sama cowok itu? Enggak bareng, jadi kita memang ketemu di sana. Ketemu di pasar induk. Yang sering ngirim barang dari Jawa. Oke, nah si suami sempat mempermasalahkan nggak di saat mempermasalahkan? Oh, dan dia ya kemudian dia membuat statement bahwa ini adalah bentuk perselingkuhan, dari dendam. Ya, bentuk dari dendam. Tapi aku selalu bilang ke dia, aku nggak selingkuh.
Iya. Hanya komunikasi biasa aja. Semenjak dia tahu pun, dia nyuruh aku untuk tidak komunikasi lagi dengan orang itu, langsung aku putus dari situ. Aku nggak komunikasi sama sekali sama orangnya. Bahkan kata aku mau ketemu sama orangnya buat konfirmasi silahkan, karena memang kita tidak ada hubungan. Udah apa-apa ya. Iya, hanya komunikasi biasa ya Kak. Namanya kan kalau orang usaha kan otomatis relasinya banyak kan. Betul. Bertemu dengan orang ini pasti banyak kan. Iya sih. Sungguh rumit masalah. Iya, cuman ya itu sih kalau misalnya di tempat kerja itu memang harus lebih banyak kontrol diri sih. Ya, karena memang ya rumput tetangga tuh selalu lebih indah. Iya, pasti ya kan? Kita melihat rumput tetangga tuh lebih indah padahal ya belum tentu. Iya kan? Kadang karena seseorang tuh tidak bersyukur atas apa yang dia miliki. Padahal yang dia miliki itu adalah impian orang lain. Ya, betul. Ya kan, siapa sih laki-laki mungkin yang nggak mau punya istri yang nganterin sarapan itu tadi, ngasih perhatian, bahkan ngurusin 3 anak tanpa IRT dan lain sebagainya. Iya, itu kan tanpa pasti, IRT. Iya, pasti kan nggak semua perempuan sanggup. Aku aja bayangin mungkin nggak sanggup gitu ya. Nggak sanggup ngurusin anak banyak tanpa ada yang bantu. Ya kan, itu pun masih sempat masak dan kirim sarapan, kirim buka puasa. Ya kan, jadi ya itulah kadang kita lupa. Dan itu tadi kadang kita lupa dan kita nggak bersyukur atas yang dimilikin. Padahal itu mungkin kalau orang lain dia kan enak banget ya punya istri kayak gitu. Iya, iya kan. Dan nggak ada apa sampai yang sebelum aku yang pokoknya semenjak dia ninggalin aku dari rumah tuh aku masih ngirim loh makanan buat dia. Masih ngirim hampir setiap hari. Dengan harapan dia berubah. Baik. Ya, dia mengharapkan dia pulang ke rumah, dia baik ke aku, ke anak-anak. Intinya dari kasus perselingkuhannya dia, sebisa mungkin aku yang memperbaiki diri. Mungkin dia kurang nyaman sama aku banyak salah. Sampai dia pernah bilang, kamu tuh memperbaiki diri tapi nggak ada hasil. Gitu. Itu yang bikin aku sakit. Apa sih permintaan dia untuk memperbaiki itu apa? Misalnya perhatiannya kah atau apanya kah? Jadi minta aku lebih perhatian, lebih ada di rumah. Aku kan selama nikah sama dia banyak usaha ya. Banyak di luar, banyak keluar, jarang ngurus anak karena kan kemarin-kemarin mungkin anak diurus sama orang. Tapi dari 2023 tuh dari Desember aku udah benar-benar jadi ibu rumah tangga seutuhnya, udah benar-benar di rumah, nggak kemana-mana. Dan ternyata usaha itu tidak sesuai ekspektasi hasilnya ya. Ekonomi drop, pokoknya semuanya jadi berantakan aja. Iya semuanya. Sampai dia pernah bilang gini ke aku, kamu mulai besok udah gak usah ngirimin makanan lagi ke aku. Kenapa? Aku tanya gitu kan. Kan gak apa-apa, aku gak ngerasa kerepotan kok. Gak apa-apa, gak usah, gak mau nyusahin orang lain. Ya mungkin dilihat sama si perempuan itu kali di kantor kirim makanan lagi. Dia beda kantor Kak. Oh beda kantor. Satu perusahaan beda kantor. Jadi jaraknya lumayan agak jauh sih sebenarnya. Oh jadi tapi ketemu di lapangan. Ya. Bahkan teman aku nih, dia pernah bawa si perempuan ini ke rumah teman aku loh Kak. Dia baru speak up sekarang ke aku, baru berani. Padahal itu teman kakak. Iya, teman dekat aku waktu sekolah SMA. Oh, dia dulu pernah lo datang ke rumah gue, mesra banget. Gue tanya itu siapa? Teman marketing katanya gitu. Oh, cuman lagi cuman lagi kerja aja gitu. Ini mah anak marketing, temen satu kerjaan. Padahal enggak, itu mereka udah pacaran di situ. Susah nih memang kalau udah teman kantor ya. Cuman ya memang lagi-lagi sih ya kalau misalnya aku juga bilang dari pihak kantor tuh seharusnya jangan tutup mata tutup telinga lah. Apalagi kalau pihak HRD-nya udah merasa mendengar ya menurut aku jangan tunggu laporan dulu. Kadang yang di kantor tuh tahu lebih cepat dibandingin yang di rumah. Iya, gitu aku juga menurut aku nggak menutup kemungkinan sebenarnya HRD-nya juga tahu lebih dulu dibandingin kakak. Tapi kan nunggu laporan dulu. Iya, karena memang banyak akun fake ya Kak. Setelah viral tuh banyak banget akun fake cerita ke aku, Kak ini loh aku maaf ya aku pakai akun fake. Aku sebenarnya takut kalau ketahuan kata dia gitu kan. Sebenarnya tuh suami kakak udah sejak lama loh sama perempuan itu gitu. Bahkan sering nganterin pulang bareng, sering jalan bareng. Yang aku tahu sih ke kafe bareng, bioskop itu kan, nonton bioskop. Sampai kayak yang ada acara sama teman-teman yang ngumpul itu sering dibawa Kak gitu. Gathering yang di puncak pun itu ikut Kak, mereka pulang bareng.
Aku nggak tahu, pokoknya aku satu-satunya, mungkin aku bodoh aja kali ya, nggak tahu sama sekali. Sebenarnya bukan bodoh sih, ya kita mungkin terlalu naif dan terlalu percaya aja. Ya kan, kadang kan kita berusaha berprasangka baik sama seseorang kan. Ya, tapi emang itu bagus, cuman ya ternyata kepercayaan itu kan disalahgunakan sama pasangannya. Aku sempat nangis-nangis sebenarnya, mohon-mohon biar dia nggak ninggalin aku. Aku nangis-nangis. Itu waktu aku hamil ya, 8 bulan. Aku mohon ke dia jangan ninggalin aku gitu ya sama anak-anak. Kayaknya aku nggak sanggup aja gitu kalau hidup tanpa dia gitu kan. Emang bener setelah dijalanin kayaknya nggak sanggup aja gitu Kak. Sampai maaf ya Kak, aku depresi berat. Aku setelah lahirin ditinggalin sama dia tuh, aku kan hidup berarti cuma berempat kan sama anak-anak. Rasanya tuh rumah kayak bukan rumah lagi. Kayak bukan rumah. Kayaknya orang yang selama ini satu-satunya jadi tempat buat aku cerita, buat aku marah, buat aku ngeluapin apa yang aku rasain. Aku capek kerja, aku larinya ke dia. Aku tuh semenjak nikah sama dia, bukan menutup akses ya, bukan tidak bersosialisasi juga, banyak mengurangi keluar sama teman. Jadi hidup aku tuh cuman aku, anak, suami. Jadi kita kalau kemana-mana tuh ya kita aja. Entah itu mau makan di luar, entah itu mau main kemana tuh, kayaknya hidup aku tuh cuman sama anak, sama suami aja gitu. Jadi semenjak dia tinggalin aku tuh kayaknya aku berat banget ngejalanin hari-hari tanpa dia gitu loh Kak. Sampai yang kayak ya nggak sanggup aja buat hidup. Sampai aku pernah kepikiran mau mana aku yang baik. Ya Allah. Itu aku udah nggak sanggup banget. Sampai aku pikiran aku aja apa ya. Sampai aku kalau ngelihat bantal ya Kak, kalau ngelihat bantal nih, kalau tidur tengah malam, aku kan tiap hari nggak pernah tidur kan. Rasanya pengen nutupin. Aku udah depresi banget Kak. Udah kayak yang udah gak sanggup aja pokoknya ngejalanin hidup sama anak-anak. Tapi aku mikir lagi anak aku yang 2, kalau aku pergi siapa yang bakal ngurusin mereka gitu kan. Betul. Sedangkan mereka aja ditinggalin kan sama ayahnya gitu kan, sama papahnya. Kalau tanpa aku anak-anak gimana gitu kan. Akhirnya aku berusaha kuat setiap hari. Apalagi anak aku yang perempuan ya, dia selalu nguatin aku, Bunda jangan nangis ya, aku sayang banget sama Bunda. Kadang yang bikin aku lemah juga mereka, dengan pertanyaan setiap hari ya Kak. Pasti Kakak ngerasain kan gimana rasanya harus jadi ibu, harus jadi ayah, yang setiap hari pertanyaannya, Bun, Papa kemana nggak pulang? Bun, Papa kenapa nggak pulang? Aku selalu jawab, nggak ada, papanya kerja di Jakarta, nanti pulang. Nggak ada kerja. Kita selalu nutupin, aku gitu ya, selalu nutupin ke anak-anak. Bun, pengen ketemu Papa ya, nanti ya kalau Papa udah pulang kita main ya, main bareng gitu kan. Selalu kayak gitu. Tapi anak aku yang perempuan ini termasuk yang apa ya, agak dewasa ya pikirannya. Dia pernah bilang gini kakak aku, Bunda, Papa ninggalin kita ya gitu kan. Dia sadar ya? Sadar dia, mungkin semakin berjalannya hari kan mungkin dia menyadari, kok orang-orang punya papa, aku enggak, kata dia gitu kan. Tapi Bunda jangan sedih ya, kan ada yang sayang sama Bunda. Pokoknya kakak, aku, sama dede bayi gitu nggak akan ninggalin Bunda, kata dia gitu kan. Pokoknya kita mah sayang banget sama Bunda gitu kan. Sampai pernah tuh anak aku yang perempuan sempat video call kan sama ayahnya. Dia bilang gini, Papa jahat banget sih ninggalin Bunda gitu. Enggak kok, Papa nggak ninggalin Bunda gitu kan. Papa udah nggak sayang sama Bunda. Ih, Papa sayang banget sama Bunda. Kamu kenapa bilang kayak gitu kan. Buktinya Papa pergi ninggalin kita, nggak pulang-pulang, malah tidur di rumah nenek. Aku tahu Papa tidur di rumah nenek, katanya gitu kan. Terus kata suami aku, Papa tuh sayang banget sama teteh, sama kakak gitu, sama bayi juga sayang banget. Tapi kan Papa cuma sayang anaknya, nggak sayang sama ibunya. Tahu nggak, Papa tuh yang suka nyiapin Papa makan, baju Papa siapa yang suka nyiapin? Bunda, tahu, bukannya nenek. Harusnya tuh Papa lebih sayang ke Bunda, bukan ke nenek gitu. Kan anak aku yang perempuan. Ayahnya apa nggak malu ya, anaknya aja bisa ngomong kayak gitu loh. Tahu kan? Iya kan, maksudnya kayak apa ya, dia tuh
Ya aku nggak tahu sih apa yang ada dalam isi pikirannya. Tapi maksudnya kenapa nggak berpikir panjang gitu loh. Ada anak yang masih butuh sosok ayahnya. Ada anak yang masih butuh perhatian dan bagaimanapun dia akan mencontoh gitu loh. Iya kan. Ini kan kalau korban perceraian, aku yakin sih kalau dirimu ibunya mungkin seiring waktu berjalan kemudian akan bisa move on gitu lah ya. Ini kan cuma masalah waktu. Tapi apa iya anak itu bisa move on? Ya kan? Itu dia yang aku takutin kan. Iya kan? Apa iya anak bisa apa ya? Ibaratnya ya ini kan papa biologis gitu loh. Jadi akhirnya anak jadi korban sih atas apa yang dia lakukan hanya karena mengikuti nafsu sesaat kalau aku bilang. Ya sangat disayangkan dan maksudnya juga aku yakin Kak Nur pasti kuat lah. Ini tadi mungkin masalah ya karena baru aja melahirkan, burns out, nggak ada yang bantu, punya bayi, ditinggalin suami. Siapapun juga nggak akan kuat buat melewatin hal itu gitu. Tapi apa ya? Tapi mungkin dirimu lebih diberi kekuatan karena ada anak-anak yang selalu support. Pertanyaannya mungkin melemahkan tapi kehadirannya kan menguatkan ya kan. Jadi semoga bisa segera move on lah dan bisa menjalani aktivitas, bisa mendapatkan apa ya ya seiring kakak bekerja juga bisa menafkahi anak-anak kalau ayahnya juga nggak bertanggung jawab kayak gitu. Semoga juga ayahnya segera dikasih kesadaran sih. Amin. Iya kan. Mungkin sekarang masih di mabuk asmara aja kalau aku bilang. Nanti kalau asmaranya udah nggak membara lagi juga dia akan inget. Iya kan? Akan inget punya anak 3 di rumah. Bakal kangen juga. Si selingkuhannya juga nggak selamanya cantik. Betul. Iya kan? Nggak selamanya ada cantik masanya. juga. Ada masanya. Jadi ya aku sih apa ya kadang juga heran sih kalau sama orang yang kayak gitu. Aku sih sempat kepikiran gini loh Kak. Apa? Seandainya kamu nggak pergi dari sini gitu ya, mungkin rumah tangga kita masih bisa diperbaiki. Karena kan kalau udah keluar dari rumah, kita kan nggak tahu Kak masukan dari luar seperti apa, obrolan dari luar seperti apa, entah tentang aku, tentang dia gitu kan. Kalau kita masih satu rumah, istilahnya cuma ada 2 kepala, nggak ada kepala 3, 4 dan seterusnya gitu kan, masih bisa diperbaiki sih. Aku yakin kalau kemarin dia nggak pergi. Tapi kan kalau sekarang kan udah sejauh ini. Iya, kita juga nggak tahu di luar dia ngapain. Ya semoga dia segera dikasih kesadaran deh kalau aku bilang ya. Iya, aku sih berharap seperti itu. Dan semoga juga teman-teman yang kerjanya di kantor lebih self control lagi, ya kan? Lebih mengingat istri di rumah. Karena nggak selamanya yang kalian lihat di kantor itu indah. Ya kan, pulang ke rumah juga sama aja ya gitu ya. Belum tentu juga bisa ya, maksudnya nggak ada rumah tangga yang sempurna, pasti ada kurang-kurangnya. Dan menjalani rumah tangga baru pun juga pasti ada kurangnya gitu. Jadi dibandingkan kita mencari di tempat lain, mendingan kita perbaiki kekurangan yang ada. Ya seperti itulah. Anyway Kak Nur, semoga kamu diberikan kesabaran yang lebih dan semoga kamu juga kuat menjalani ini. Semoga anak-anak bisa tumbuh jadi anak yang sehat, yang sesuai dengan harapan ibunya, ya kan, yang terus bisa menguatkan. Amin. Kak Nur, anyway, thank you so much atas ceritanya hari ini. Pokoknya lagi-lagi semoga setelah badai ini ada pelangi. Amin. Anyway, thank you juga nih buat teman-teman yang udah nonton episode Bukan Bincang Biasa kali ini bersama aku dan juga Kak Nur. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa bersama aku. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. And see you, bye-bye.